Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutasam dari Prodi PIAUD semester 5. Di video kali ini saya akan menjelaskan 3 poin materi. Poin yang pertama, public speaking, kompetensi penting di masa depan. Kemudian yang kedua, kesalahan-kesalahan dalam public speaking. Yang ketiga, teknik vokal dalam public speaking dan teknik-teknik body language. Langsung saja, public speaking adalah seni atau keterampilan berbicara di depan umum yang bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempengaruhi, menginspirasi, atau memotivasi audiens. Pentingnya public speaking di masa depan. Ada 4 poin penting. Yang pertama, kemampuan komunikasi di era digital yang serba cepat. Kemampuan berkomunikasi secara efektif sangat penting. Kemudian yang kedua, public speaking adalah keterampilan penting bagi pemimpin. Kemampuan untuk menginspirasi, memotivasi, dan membimbing tim atau komunitas yang menjadi salah satu ciri utama pemimpin di masa depan. Kemudian yang ketiga, di dunia yang semakin terhubung, berbicara di depan audiens global memerlukan keterampilan komunikasi lintas budaya. Public speaking membantu dalam menyampaikan pesan dengan mempertimbangkan perbedaan budaya dan nilai. Kemudian yang keempat, public speaking memungkinkan seseorang untuk membangun dan memperkuat personal branding baik secara profesional maupun pribadi. Di era media sosial, kemudian kesalahan-kesalahan dalam public speaking. Kesalahan umum yang sering terjadi saat berbicara adalah kilir atau keselio lidah, yaitu ketika kita mengatakan sesuatu yang tidak kita maksudkan. Penyebab paling umum dari kesalahan berbicara adalah berbicara terlalu cepat, saat Anda gugup atau saat Anda tidak tahu kata yang ingin Anda ucapkan. Kemudian kesalahan bicara terjadi karena ketika orang berbicara, mereka harus menghasilkan kata-kata dengan cepat dan terkadang salah bicara. Ada 6 jenis kesalahan dalam public speaking. Yang pertama, tidak terlatih. Kemudian yang kedua, tidak mengenali audiens. Yang ketiga, pembukaan yang biasa saja. Yang keempat, terlalu banyak membuat lelucon. Kemudian yang kelima, kontak mata yang kurang fokus. Yang keenam, terlalu terburu-buru. Adapun beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi kesalahan dalam public speaking. Yang pertama, kenali audiens. Yang kedua, latihan terus-menerus. Yang ketiga, rekam diri sendiri. Dan yang keempat, persiapkan materi presentasi. Kemudian yang kelima, memahami isi materi. Yang keenam, jadilah percaya diri dan jangan gunakan filler words. Kemudian yang ketujuh, perhatikan gerakan tubuh. Yang kedelapan, membangun growth mindset dan percaya diri. Selanjutnya, teknik vokal dalam public speaking. Teknik vokal merupakan cara memproduksi suara yang baik dan benar sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Cara mengeluarkan suara ini melibatkan sejumlah elemen yang dikenal dengan unsur-unsur teknik vokal. Adapun unsur-unsur teknik vokal, yang pertama pernapasan, kemudian yang kedua artikulasi, yang ketiga yaitu intonasi, dan yang keempat aksentuasi, yang kelima frasering, kemudian yang keenam adalah power, dan yang ketujuh infleksi, yang kedelapan speed atau tempo, kemudian yang kesembilan volume. Selanjutnya latihan teknik vokal. Yang pertama, volume. Pertama, pembicara harus memperhatikan suaranya dapat didengar oleh audiens yang berada di posisi jauh. Kemudian yang kedua, gap atau jeda. Hindari mengisi jeda di antara penyampaian materi dengan kata-kata yang tidak penting, seperti o, e. Untuk pembicara harus sering berlatih agar menguasai topik materi dan percaya diri, sehingga memperkecil kemungkinan adanya jeda. Ketiga, intonasi. Pembicara harus memperhatikan tanda baca dan kata yang perlu diberikan penekanan dalam pengucapan. Hal ini dapat dilatih dengan cara merekam suara saat menyampaikan materi, kemudian didengarkan kembali untuk memastikan ketepatan intonasi. Kemudian yang keempat, kejelasan. Ketika menyampaikan materi, pembicara harus mengucapkan setiap kalimat secara jelas. Dalam hal ini, latih lidah untuk mengucapkan kata-kata sulit agar tidak keseleo dalam pengucapannya. Kemudian yang kelima, energi. Pertama, berdiri tegak untuk menjaga pasokan oksigen.
Kedua, percaya kepada kemampuan diri. Yang ketiga, pahami dan kuasai topik. Kemudian yang keempat, perhatikan level energi audiens. Kemudian yang kelima, perhatikan antusiasme terhadap materi dan audiens. Selanjutnya, hal-hal yang harus diperhatikan dalam olah vokal. Yang pertama, menggunakan suara diafragma atau perut. Yang kedua, rileks. Kemudian yang ketiga, popping. Yang keempat, hilangkan logat. Kemudian yang kelima, penulisan. Selanjutnya, materi tentang body language. Bahasa tubuh dalam public speaking wajib diperhatikan semua orang yang suka berbicara di depan umum. Bahasa tubuh berfungsi menambah efektivitas pembicaraan jika dilakukan dengan tepat. Bahasa tubuh sangat berperan penting dalam komunikasi. Secara garis besar, bahasa tubuh terdiri dari postur dan gestur. Postur dan gestur adalah dua bentuk komunikasi terpenting melalui bahasa tubuh kita. Bentuk komunikasi nonverbal ini termasuk ekspresi wajah dan gerakan mata. Kemudian, teknik-teknik body language dalam public speaking. Yang pertama, mata. Yang kedua, tangan. Yang ketiga, kaki. Dan keempat, suara. Kemudian yang kelima, tubuh. Yang keenam, notes. Yang ketujuh, ekspresi wajah. Dan yang kedelapan, movement. 9. Memahami ekspresi wajah audiens.